Jumpa lagi dalam Biochemistry It's Fun. Ya, topik kali ini kita akan bahas tentang sistem emulsi. Ada yang tahu emulsi itu apa? Emulsi adalah sistem koloid yang zat terdispersinya adalah cairan. Ada dua sistem emulsi. Yang pertama, emulsi gas dan emulsi cair. Kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu contoh emulsi cair. Emulsi cair adalah suatu sistem emulsi di mana cairan yang satu dengan cairan yang lainnya dapat bergabung bersama karena berbeda tingkat kepolarannya. Yang satu bersifat polar, yang lain bersifat non-polar, sehingga tidak bisa menyatu. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya emulsifier atau senyawa yang memiliki gugus polar dan non-polar sehingga dia bisa menggabungkan kedua cairan yang tidak sama jenis kepolarannya tadi. Nah, kita bisa melihat salah satunya pada yang akan saya tunjukkan berikut, yaitu dalam proses pembuatan mayonnaise. Namun sebelumnya, mari kita lihat, ada dua jenis sistem emulsi cair. Yang pertama adalah sistem emulsi yang menggunakan oil dalam air atau oil in water. Nah, kita lihat di gambar ini, pada oil in water, jumlah minyaknya lebih sedikit dibandingkan air. Sementara tipe yang kedua adalah water droplet pada minyak. Nah, bagian minyak lebih banyak dibandingkan bagian air. Komponen ini kita lihat yang menghubungkan antara minyak dengan yang bagian air, baik yang tipe A maupun tipe B, adalah senyawa yang berwarna merah ini. Senyawa yang berwarna merah ini merupakan emulsifier. Nah, kestabilan sistem emulsi sangat dipengaruhi oleh keberadaan emulsifier tersebut. Nah, kita lihat pada gambar-gambar ini, ketika sistem emulsi itu baik, nah kita lihat, dia akan terdispersi sempurna. Nah, ada droplet yang berukuran besar, ada pula yang berukuran kecil. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, jika sistem emulsi tidak stabil, maka komponen yang bersifat polar dan non-polar akan terpisah kembali, seperti pada gambar yang paling sebelah kanan. Nah, oleh karena itu, pada pembuatan sistem emulsi diperlukan beberapa teknik. Yang pertama, kecepatan pengadukan, sehingga dihasilkan droplet oil yang kecil. Dan yang kedua adalah keberadaan agen pengemulsi atau emulsifier yang berfungsi untuk menstabilkan sistem emulsi. Kita lihat yuk sama-sama contoh pembuatan mayonnaise sebagai salah satu bentuk produk pangan yang menggunakan sistem emulsi. Baik, kita akan mulai membuat mayonnaise. Sebelumnya, saya tunjukkan terlebih dahulu bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah minyak nabati. Pilihlah minyak nabati yang rasanya plain dan kaya akan kandungan asam lemak jenuh. Minyak yang umumnya digunakan adalah minyak bunga matahari, minyak canola, olive oil, minyak kedelai, atau minyak jagung. Bahan berikutnya adalah cuka. Bisa menggunakan cuka apel atau cuka buah-buahan yang lain. Yang ketiga, gunakan dijon mustard yang merupakan pasta mustard yang telah diolah dengan menggunakan white wine yang akan memberikan rasa khusus pada mayonnaise. Yang ketiga, garam berfungsi memberikan rasa. Dan yang keempat adalah telur berfungsi sebagai agen emulsifier. Anda juga bisa menambahkan air perasan jeruk lemon untuk memberikan sensasi rasa segar.
Nah, bagaimana cara pembuatannya? Ini kita simak sama-sama. Pertama, masukkan semua bahan kecuali minyak nabati. Masukkan cuka, kemudian hijau mustard, garam, dan kuning telur. Kocok dengan kecepatan sedang sampai rata, dan setelah rata, secara perlahan masukkan kembali minyak sedikit demi sedikit sambil diaduk. Pengadukan ini penting karena proses pengadukan ini akan menghasilkan droplet minyak yang diharapkan. Kecepatan pengadukan yang tinggi akan menghasilkan droplet minyak yang berukuran kecil, yang membuat emulsi akan lebih stabil. Tambahkan minyak terus secara perlahan, kemudian tingkatkan kecepatan mixer hingga kecepatan paling tinggi, lalu tambahkan sisa minyak secara perlahan. Sekali lagi, kecepatan yang tinggi berfungsi untuk menghasilkan droplet minyak yang berukuran kecil, sehingga diharapkan sistem emulsi yang dihasilkan akan lebih stabil. Selain itu, telur di sini berperan sebagai agen emulsifier yang akan menyatukan komponen polar, yaitu cuka, dengan komponen non-polar, yaitu minyak nabati. Nah, kita lihat sama-sama hasilnya. Mayones kita sudah jadi. Tidak terlihat lagi pemisahan antara cuka dengan minyak. Sistem emulsi terjadi dengan sempurna. Demikian, menyenangkan bukan? Ternyata belajar biokimia mudah ya, bisa kita jumpai sehari-hari. Ada pertanyaan? Nah, silahkan kirim email ke bawah ini. Oke? Sampai jumpa!